Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez dinilai akan mencetak sebuah pencapaian besar jika berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2025. Performa menawan ditunjukkan oleh Marc Marquez dalam 5 balapan awal pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Ia selalu berhasil memijakan kakinya di podium tertinggi kecuali pada sesi Grand Prix GP Amerika dan Spanyol. Mentalitas luar biasa ditunjukkan Marquez tatkala mengaspal di mana dia tak menyerah saat crash. Dirinya kini sedang memulihkan kembali rasa percaya dirinya usai mengalami crash pada GP Spanyol usai tampil dominan pada sesi sprint. Akibat kegagalan itu Marquez yang menorehkan 139 poin terlempar ke peringkat kedua di klasemen MotoGP 2025. Ia digusur oleh adiknya sendiri yang membalap untuk Gresini Racing yaitu Alex Marquez dengan terpaut 1 poin saja. Terlepas dari itu semua sepak terjang Marquez musim ini mampu mengundang perhatian Alberto Puig, pria yang menjabat sebagai manajer tim pabrikan Honda yang pernah menjadi atasan Marc Marquez itu mengutarakan kekagumannya. Puig tidak kaget melihat performa buas yang ditunjukkan oleh Marquez bersama tim pabrikan Ducati saat ini. Baginya ini wajar ketika pembalap terhebat dengan bakat dan pengalaman yang dimiliki sulit dikalahkan bersama motor berperforma mumpuni. Puig juga mengutarakan perjuangan Marquez saat memperkuat timnya di mana dia sempat mengalami cedera parah pada 2020. Honda tak lepas tangan di mana mereka meyakinkan Marquez untuk tampil kompetitif meski harus berpisah dengan kontrak yang masih tersisa. Lebih lanjut Puig menilai pencapaian besar akan digapai Marquez jika dia berhasil menjadi juara dunia pada MotoGP 2025 ini. Dengan usia yang tak lagi muda serta saingan yang lebih beringas Puig menilai Marquez akan menjadi pembalap yang brutal jika hal itu benar terjadi. Sejujurnya ketika saya melihat apa yang dikatakan orang tahun lalu saya tak bisa mengerti bagaimana seseorang tidak berpikir bahwa saat Anda menempatkan pembalap terbaik di atas motor terbaik hasilnya adalah seperti yang dilihat sekarang. Anda tidak perlu menjadi sangat cerdas atau seorang analis dan pengumpul data karena itu sudah jelas dan ini benar-benar normal. Marc mengalami masa-masa sulit dengan lengannya dan kami yang berada di sana tahu itu saya tahu apa yang dia alami terutama setelah menjadi juara dunia. Bersama-sama kami membantunya untuk percaya bahwa hal itu bisa dilakukan dan pada akhirnya kami berhasil melakukannya dan apa yang telah Marc lakukan sudah merupakan sebuah pencapaian. Tapi jika dia berhasil memenangkan kejuaraan ini dengan banyak pembalap bagus saat ini maka saya pikir itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga karena fakta bahwa seseorang tidak berada di posisi teratas selama 4 atau 5 tahun karena cedera atau situasi lain. Dan setelah sekian lama dia bisa menang lagi di usianya kini maka itu luar biasa itu brutal dan orang-orang ini sangat istimewa, kata Alberto Puig, sebagaimana dilansir dari laman Motosan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Enea Bastianini meninggalkan tes MotoGP Jerez 2025 dengan sedikit kemajuan, namun masalah utama kenyamanan pada motor KTM masih belum terselesaikan. Sementara Maverick Viñales kembali tampil kompetitif pada tes MotoGP Jerez 2025, rekan setimnya yaitu Enea Bastianini masih kesulitan untuk menemukan kepercayaan diri pada RC16 meski ada langkah maju yang masih kecil. Finish di tempat ke-9 pada balapan utama MotoGP Spanyol 2025, pembalap asal negeri Pizza Italia tersebut memasuki tes resmi tengah musim pertama dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak dari paket yang diberikan oleh KTM. Namun meski putaran terbaiknya terjadi selama serangan waktu putaran akhir dan lebih cepat daripada upaya kualifikasinya Enea Bastianini hanya diklasifikasikan di posisi ke-14, atau 1 detik di belakang Maverick Viñales yang berada di posisi kedua. Meski ada beberapa kemajuan di atas kertas tetapi Enea Bastianini mengungkapkan bahwa masalah mendasar masih tetap ada. Kendala lain yang dirasakan Bastianini adalah bahwa dirinya saat ini yang masih belum bisa merasakan manfaat dari ban baru.
Kecepatan menikung saat ini juga merupakan titik terlemah dalam berkendara Enea Bastianini dan area tersebut menjadi fokusnya bersama tim untuk dapat ditingkatkan. KTM menyediakan beberapa kombinasi komponen baru untuk uji coba dengan hasil yang beragam. Sementara Viñales menyelesaikan tes sebagai yang tercepat kedua hanya 0,361 detik di belakang Marquez, Bastianini merasa terpacu oleh kecepatan rekan setimnya dan potensi RC16 yang lebih luas meski dirinya sendiri masih belum sepenuhnya memanfaatkannya. Pada akhirnya waktu putarannya baik-baik saja tetapi sekali lagi saya tidak senang karena saya tidak berkendara dengan nyaman dan ketika Anda tidak nyaman Anda tidak dapat memacu motor terlalu keras. Namun itu hanya untuk sementara karena saya rasa dalam beberapa minggu kami akan dapat mengatasi masalah itu kemudian saya dapat beradaptasi lebih baik lagi dengan motor. Kami telah mencoba beberapa solusi pada motor dan beberapa hal telah membantu saya untuk menjadi lebih cepat meski memang langkahnya saat ini masih kecil namun tidak apa-apa. Beberapa hal berjalan dengan baik dan beberapa hal tidak lalu ketika saya memasang ban baru kemudian saya tidak mengerti mengapa tetapi grip motor saya menjadi kurang lebih tetap sama dengan ban bekas. Maverick kembali tampil dengan sangat cepat dan mereka sejauh ini telah menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan yang hebat dengan motornya, kata Enea Bastianini, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap HRC Honda Castrol, Joan Mir menguji versi terbaru mesin RC213V Honda, seperti yang digunakan oleh wildcat Alex Espargaro di akhir pekan MotoGP Spanyol pada tes hari Senin. Joan Mir menyebut mesin terbaru Honda sebagai langkah kecil di semua area, setelah mencicipi spesifikasi yang digunakan oleh pembalap penguji dan wildcat MotoGP Spanyol Alex Espargaro selama uji coba di Jerez pada hari Senin. Joan Mir yang mengalami kegagalan mencetak skor untuk ke-6 kalinya pada MotoGP musim 2025 ini ketika dirinya tersingkir saat berjuang untuk posisi 6 teratas di Grand Prix, hanya mampu finish di posisi ke-16 pada catatan waktu. Seperti diketahui bahwa Alex Espargaro sendiri menjalankan mesin spek baru sepanjang akhir pekan MotoGP Spanyol 2025, di mana ia kehilangan posisi ke-14 dan 2 poin akibat terkena penalti tekanan ban pasca balapan. Dengan RC213V spesifikasi 2025 bersaing untuk menjadi yang terbaik di belakang motor Ducati, prioritas dari Joan Mir sendiri adalah untuk memastikan bahwa peningkatan mesin yang dirasakan di Jerez akan berlanjut ke sirkuit lainnya. Honda seperti Yamaha mampu memperkenalkan desain mesin baru selama musim karena peringkat konsesi D-nya. Dengan demikian jika data sesuai dengan masukan Mir desain baru dapat dihomologasi dan digunakan pada putaran berikutnya di Le Mans. Itu hari yang cukup baik dan sesuatu yang kami butuhkan setelah 5 balapan tanpa kesempatan untuk melakukan uji coba meski anginnya agak kencang tetapi saya dapat mencoba mesin yang digunakan oleh Alex. Ini langkah kecil ke arah yang benar bagi kami di mana saya rasa ini menawarkan peningkatan di semua area juga sedikit lebih bertenaga dan sedikit lebih berakselerasi. Kami juga harus dapat memastikan bahwa peningkatan ini dan mesin ini tidak memberi kami masalah yang tidak kami harapkan karena kita berada dalam situasi yang berbeda dengan sebelumnya di mana sekarang kita memiliki dasar yang dapat diterima dan kinerja yang dapat diterima dengan yang sekarang. Jadi kami harus memastikan bahwa jika kami menempatkan mesin ini di trek lain maka kecepatannya akan lebih tinggi karena karakternya sangat mirip dan mereka sedikit meningkatkan semua area juga sedikit lebih linier dengan sedikit lebih bertenaga. Di trek ini bukan yang terbaik untuk mencoba kecepatan tertinggi namun saya akan mengatakan bahwa ini adalah langkah kecil di semua area, kata Joan Mir, sebagaimana dilansir dari Crash.